Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Silver Glows dan selamat datang buat Donghua Lovers yang baru bergabung. Kali ini kita akan bahas alur cerita Stellar Transformation Season 5. Cerita ini kita kutip langsung dari novel dan kita rangkum serta perbaiki kata-katanya yang sulit dipahami oleh para penggemar. Untuk itu, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jika sudah, langsung siapkan cemilan kalian, kuy kita ke intro. Sebelumnya di Stellar Transformation, Kinyu menghadapi para pengganggu Liu Hansu dengan cara dia muncul yang spektakuler dan gelombang kejutnya yang dramatis. Dia menunjukkan kekuatannya pada para penonton dan menarik perhatian para tetua klan Liu. Dengan tetua yang dipimpin oleh ayahnya Hansu dan tamu tak dikenal lainnya di depan pintu gerbang rumah Hansu, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Kinyu? Setelah mengetahui kekuatan Kinyu yang tak terbatas, ketua klan selaku ayah dari Hansu menyapa Kinyu dengan sopan. Dia juga bersedia memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Kinyu. Mendengar hal itu membuat Kinyu tersenyum sembari menatap ke arah bangku sebelah kiri, yang berarti memberi isyarat jika mereka dipersilahkan untuk duduk. Para tamu pun duduk. Dengan tatapan tersebut dari Kinyu kepada semua tamu membuat suasana menjadi sangat tenang. Setelah duduk, Kinyu langsung membuka pembicaraan. Bukan bisnis yang dia bicarakan, melainkan sebuah pertanyaan yang dia lontarkan langsung kepada ketua klan. Seperti yang mereka tahu, Kinyu merekrut seorang murid dari planet tersebut. Namun dia menemukan jika muridnya selalu dihina dan ditindas. Bahkan yang melakukan bukan hanya orang-orang di kota. Yang dia temukan, saudaranya sendiri melakukan hal yang sama kepada muridnya. Dia meminta penjelasan langsung kepada ketua klan tersebut. Di belakang Kinyu sambil berdiri, Xiaoyan tersenyum. Matanya menyala-nyala dengan maksud tersembunyi di dalamnya. Namun dia juga ikut berbicara di sana, di mana dia mengatakan jika kalian lebih baik dan bijak, mungkin tuanku Kinyu akan membawa kemakmuran kepada klan kalian. Tetapi jika tuanku tidak senang, maka semua klanmu akan mati begitu saja. Apa yang diucapkan Xiaoyan langsung tepat sasaran, di mana dengan kelembutan hati dari Kinyu akan sulit baginya mengucapkan hal demikian. Mendengar hal itu, ketua klan pun berjanji jika hal itu tidak akan terulang kembali. Namun Hansu merasa tidak nyaman dengan suasana tersebut. Dia berbisik kepada gurunya kalau apa yang dikatakan ketua klan sangatlah berpengaruh dan tidak ada yang berani untuk menentangnya. Mendengar itu, Kinyu malah tertawa. Memang benar muridnya itu sangatlah bodoh. Kinyu pun mengiyakan, semuanya berlalu begitu saja. Semua itu hanya karena Hansu. Setelah mendapat dukungan dari anaknya, ketua klan tersebut lega dan sempat juga memuji perlengkapan yang dikenakan oleh Hansu. Singkat cerita, Kinyu pun memberitahu apa urusannya di planet Ambermon tersebut. Dia memerlukan bantuan dari ketua klan tersebut, di mana jika dia berhasil memenuhinya, dia akan diberikan hadiah oleh Kinyu. Mendengarnya, ketua klan matanya langsung berbinar-binar dan langsung menanyakan tugas apa yang harus dia kerjakan. Kinyu pun mengatakan jika dia menginginkan peta grafik bintang agar bisa pergi ke alam iblis. Mendengar hal itu, semua tamu yang hadir kaget. Namun mereka sudah bisa menebak. Karena Kinyu memiliki beberapa bawahan iblis, pasti dia juga memiliki keinginan untuk pergi ke alam tersebut. Ketua klan pun mengatakan akan sulit mendapatkan peta tersebut. Namun mereka memiliki satu peta bintang Teluk Indigo yang di dalamnya ada 10 galaksi dan ribuan planet kecil yang dihuni oleh manusia. Namun harga dari peta itu sangatlah mahal, yaitu 1 juta batu roh suci tingkat rendah.
Namun yang bisa dibuat hanyalah salinannya saja. Singkat cerita, Kinyu pun menyetujui jika memang hanya salinan yang bisa mereka buat. Setelah pembicaraan selesai, para tamu pun pergi. Setelah kepergian mereka, Kinyu menghela napas karena dengan kekuatannya yang sekarang untuk mendapatkan semua keinginannya tidak akan mudah. Dan untuk teman-teman, jika ada suara ayam berkokok mohon dimaklumi. Kembali ke cerita, sangat berbeda dengan Raja Iblis di Atlas kedua. Dia mungkin bisa dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Melihat kelemahannya sendiri, Kinyu pun ingin melanjutkan meditasinya. Dia pun memerintahkan Xiaoyan untuk memberitahunya saat mereka datang kembali. Singkat cerita, setelah bermeditasi selama 10 hari, ketua klan pun kembali. Kali ini, dia membawa leluhurnya klan Liu. Xiaoyan pun langsung memberitahu tuannya melalui transfer suara. Kinyu pun keluar dengan senyum lebar saat itu. Di saat ketua klan langsung memperkenalkan leluhurnya yang bernama Minghan, Kinyu melihat dengan teliti leluhurnya tersebut. Namun menurutnya, kekuatannya juga biasa-biasa saja. Berbeda dengan Minghan, dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Kinyu. Singkat cerita, setelah dijelaskan semua tentang perjalanan antara bintang oleh leluhur, salinan peta Teluk Indigo pun diserahkan kepada Kinyu. Melihat hal itu, Kinyu pun langsung mengambil dan menyimpannya. Sebagai imbalan untuk peta bintang Teluk Indigo, kedua tetua dari klan Liu berharap Kinyu akan memenuhi permintaan mereka, dan itu untuk mendapatkan kendali atas susunan teleportasi di Ambermon. Alih-alih mengambil jalan panjang tersebut, mereka meminta Kinyu untuk membunuh salah satu peserta yaitu Yan Gao dari klan Yan. Untuk melakukannya, Kinyu dengan malu-malu membiarkan keduanya tahu. Dia mengatakan jika dia tidak bisa melakukan itu, yang bisa melakukannya hanyalah pamannya. Dan satu-satunya cara untuk membujuk pamannya adalah dengan batu elemen suci tingkat atas. Kedua tetua, Liu Hanming dan pemimpin klan merasa sesak napas mendengar apa yang dikatakan oleh Kinyu saat itu. Namun merasa sedikit frustasi karena di start awal, pembicaraan sudah mengenai batu suci kelas atas. Karena keduanya merasa tidak mampu, Kinyu pun menghela napas. Dia dengan sengaja mengatakan kalau dia akan memberikan 2 batu suci tingkat atas kepada pamannya, karena mereka sudah memberikan peta tersebut kepadanya. Sisanya terserah dari mereka karena perlu 10 batu suci tingkat atas untuk membujuk pamannya tersebut. Kedua ketua saling menatap dan tak bersuara sama sekali mendengar semua yang dibicarakan oleh Tuan Kinyu. Zhang Yuan tertawa sampai perutnya sakit. Bagaimana mungkin trik tuannya ini benar-benar membuat pusing kedua ketua klan tersebut. Menurutnya ini hanyalah sama saja memiliki sesuatu di tangan kanan kemudian diberikan ke tangan kiri. Hak milik tetap miliknya dan tidak akan berubah sama sekali. Bagi yang belum paham maksudnya adalah paman yang ia bicarakan adalah patung abadi emas yang sempat diberikan oleh seseorang untuk membantunya saat itu. Semakin banyak batu suci tingkat atas yang ia letakkan, kekuatan boneka itu juga menjadi semakin kuat. Sekarang pemilik boneka sendiri adalah Kinyu dan dia memanfaatkannya untuk keuntungan dari negosiasi tersebut. Mereka sempat menawarkan uang, namun Kinyu langsung menolak karena pamannya tidak membutuhkan uang. Yang ia butuhkan adalah batu suci tingkat atas. Namun setelah Kinyu menghela napas, dia mengambil jimat transfer suara, seakan-akan dia sedang berbicara dengan pamannya. Itu hal yang penting untuk menjalankan aksinya, guys. Keheningan di taman, yang bisa didengar hanyalah suara hentakan ikan yang terendam di kolam. Dan di tengah gemerisik lembut daun bambu yang bergesekan, bergoyang tertiup angin sore. Namun tidak ada seorang pun di meja batu yang menikmati keindahan alam seperti itu. Kedua tetua bergeser dengan gugup di kursi mereka, bukan karena mereka merasa tidak nyaman, tetapi karena kecemasan. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan napas tertahan. Kinyu pun selesai. Dengan riang dia mengatakan kalau sekarang mereka sedang beruntung.
Kinyu bertanya berapa banyak batu kelas atas yang mereka bawa. Minghan mengatakan ada 40 buah. 40 buah ini ditukar dengan keringat dan darah keluarganya. Wajahnya sedih yang tampak dari Minghan. Sementara Kinyo yang merasa kesenangan, di sana Minghan dan pimpinan klan merasa seperti 1000 jarum ditusuk ke dalam jantung mereka. Ini adalah 40 batu elemen suci kelas atas. Itu hampir setengah dari aset keluarga mereka. Kinyo memasang senyum polos dan menasehati sesepuh mohon istirahat di sini selama beberapa jam. Kedua tetua itu mendengar bahwa tingkat keberhasilan tertinggi adalah ketika paman bela diri paling santai, yaitu di malam hari. Bagaimana bisa mereka tidak menerimanya? Saat ini, kedua tetua merasa berkonflik. Apa yang harus mereka lakukan dengan 40 batu elemen suci kelas atas itu? Jika mereka memberikan batu kelas atas ini kepada Kinyu, mereka khawatir dia akan menipu mereka dan melarikan diri. Namun, mereka juga khawatir akan menghina Kinyu jika mereka tidak memberikannya kepada Kinyu. Senyum kasual menyentuh bibir Kinyu. Dia sudah tahu mengapa keduanya tampak begitu ragu. Dia meminta mereka istirahat di dalam. Untuk batu kelas atas, dia meminta mereka menyimpannya untuk saat ini. Ketika paman bela dirinya datang, mereka dapat menyerahkannya secara pribadi kepadanya. Dengan cara begitu, mereka tidak akan merasa bahwa Kinyo akan menipu mereka. Namun kedua ketua itu mengatakan jika mereka tidak sedikit pun meragukan Kinyo. Para tetua pun kemudian mundur untuk beristirahat di dalam ruangan. Dan bagaimana dengan Kinyo sendiri? Dia kembali memancing. Hanya kali ini, dia memiliki senyum kemerahan dan lebar di wajahnya. Sementara bawahannya Xiaoyan dan juga Zhang Yuan terus tertawa dan berbicara di antara mereka sendiri menggunakan transfer suara. Pada waktu yang ditentukan, Kinyu berpura-pura memanggil paman bela dirinya dengan namun kenyataannya dia sedang memerintahkan pelayannya untuk mengatakan kepada tetua kalau ini sudah waktunya agar mereka kembali ke sini menemui Kinyu. Pelayan itu membungkuk dengan hormat. Dalam waktu singkat, Minghan dan pimpinan klan muncul di tempat terbuka. Bagaimana hasilnya? Minghan langsung bertanya. Seketika, senyum lebar pecah di wajahnya. Semua sudah berhasil dia urus, ujar Kinyu. Minghan dan juga pimpinan klan saling memandang dan juga tertawa histeris. Keduanya berseri-seri satu sama lain. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Liu akan menjadi keluarga teratas di seluruh Ambermont. Tidak akan ada lagi rasa sakit sedikit pun karena menggunakan 40 batu kelas atas untuk membayar pamannya tadi. Hanya ada senyum dan ekspresi kegembiraan. Tapi Minghan tidak lupa untuk bertanya kepada Kinyu, kapan paman bela dirinya akan tiba. Kinyu pun menjawab, dalam 1 jam pamannya akan segera tiba. Senyum kemerahan di wajah para tetua melebar hingga tak terbatas. Jika mereka bisa membunuh Yan Gao, maka klan Yan akan tamat. Di saat bersamaan, Kinyu memberikan 2 batu kelas atas dan mengatakan untuk tidak memberitahu paman bela dirinya jika itu adalah dari Kinyu sendiri. Mereka sangat tersentuh karena hal itu. Mereka tidak pernah mengira Kinyu akan menjadi orang yang begitu terhormat dan gagah dan berani. Singkat cerita, Kinyu diam-diam memperingatkan bahwa waktunya sudah dekat. Dan tiba-tiba muncul sesosok pria mengenakan jubah. Semua orang di sana bisa merasakan kekuatan tak terbatas dari tatapan pria tersebut. Kinyu pun langsung membungkuk dan menyapa paman bela dirinya. Salam untuk paman bela diri. Kemudian diikuti oleh kedua tetua tersebut. Ketiganya dipersilahkan untuk berdiri. Sesaat kemudian, ketua tersebut memberikan 40 batu roh ditambah milik dari Kinyu tadi. Paman bela diri yang kita ketahui namanya adalah Lan Feng ini pun menerima batu tersebut. Dengan 40 batu suci membuat Kinyu dengan mudah mengendalikan bonekanya sesuka hati.
Dia pun akan segera menyelesaikan misinya, yaitu ke klan Yan. Dia juga yakin di sana pasti banyak batu roh tingkat atas jika dia berhasil membunuh Yan Gao nanti. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kira-kira apakah Qin Yu berhasil membunuh Yan Gao? Nantikan episode berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.